Halo teman-teman, jumpa lagi di channel RDN Crypto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Trust Wallet ya. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like-nya dan juga jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan info atau video selanjutnya. Saat pertama kali kita memasang aplikasi Trust Wallet di HP kita ya, jadi setelah selesai akan terdapat 5 koin ya. Di sini masing-masing koin ini punya blockchain dan jaringannya sendiri ya. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri ya, kalau untuk di dompet Trust Wallet itu dia hanya berfungsi untuk menyimpan aja ya. Jadi karena berfungsi untuk menyimpan makanya terdapat hanya dua fitur di sini teman-teman. Yang pertama adalah untuk mengirim, yang kedua adalah untuk menerima. Untuk mengetahui alamat Bitcoin dari dompet Trust Wallet ini, kita klik di receive ini ya. Ini alamat yang akan teman-teman gunakan untuk menerima atau mengirim Bitcoin ke alamat ini. Ini yang akan kita gunakan. Tapi mengingat harga Bitcoin yang saat video ini dibuat harganya sudah 503 juta, dan menurut saya juga sangat jarang ya teman-teman ya, ada orang yang mau menyimpan aset seperti Bitcoin ini di dompet Trust Wallet. Oleh sebab itu lebih baik kalau masih pemula ini kita hilangkan saja untuk Bitcoinnya ya. Nah seperti ini. Oke, lanjut ke Ethereum sekarang. Sering disebut juga dengan ETH ini ya. Ini merupakan koin sekaligus blockchain atau bisa juga kita sebut dengan jaringan. Karena di koin Ethereum ini jaringannya itu memungkinkan untuk membuat project-project baru ya. Project yang berjalan di jaringan Ethereum itu memiliki kode ERC20. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membeli token-token jika ini adalah koin atau jaringan ya. Nanti teman-teman dapat membeli token yang berbasis di Ethereum dengan kode ERC20 ya. Contohnya ini ya teman-teman ya. Ini Tether atau dolar yang berbasis di jaringan Ethereum ya teman-teman ya. Lalu nih AV ya. Dua token ini merupakan token yang diciptakan di jaringan Ethereum ya teman-teman ya. Ciri-cirinya adalah kita klik saja di sini. Nah, apabila token ini berada di jaringan Ethereum, maka dia akan memiliki kode ERC20. Nah, ini teman-teman ya. Kalau dia ERC20, maka token ini berada di jaringan Ethereum. Koin Ethereum ini memiliki beberapa masalah ya, terutama sekali untuk pemula yang baru ingin memulai katakanlah bermain kripto ya, karena dengan harganya yang sangat berpengaruh terhadap yang pertama kali biaya pengiriman ya, kemudian yang kedua biaya jaringan ketika membeli dan menjual token. Nah, seperti berapa sih mahalnya gitu kan, biaya untuk satu kali pengiriman menggunakan jaringan Ethereum ini ya teman-teman ya. Untuk alamat Ethereum ini kita bisa ketahui di fitur receive ini ya teman-teman ya. Ini adalah alamat koin Ethereum teman-teman ya, sekaligus menjadi alamat di wallet ya. Dan perlu teman-teman ingat-ingat ya, kalau alamat atau address berbasis Ethereum itu dia awalannya yaitu 0x ya teman-teman ya. 0x kemudian di belakangnya ini nggak bisa ditentukan, tidak bisa ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan alamat kita sendiri aja ya. Kita copy dulu, kita coba
ketahui berapa sih biaya pengiriman apabila kita ingin mengirim koin Ethereum atau token di jaringan Ethereum ya teman-teman ya. Oke. Oke, coba kita di sini di fitur pengiriman ETH, kemudian kita paste alamat yang sudah kita copy tadi. Nah, kemudian kita masukkan, misalkan kita kirim 0,5 ETH. Nah, jadi kita akan mengirim 0,5 ETH senilai apabila dirupiahkan itu 17.326.188. Kita klik continue. Oke, kita tunggu konfirmasi transfernya. Nah, ini teman-teman. Ini yang dimaksud biaya jaringan itu ini teman-teman ya, network fee. Kemudian ini biayanya ketika kita akan melakukan pengiriman di jaringan Ethereum, maka kita akan dikenakan fee-nya sebesar 0,023 sekian-sekian ETH yang senilai 79.854. Jadi menurut saya pribadi sangat mahal ya teman-teman ya, dan ini yang menjadi masalah bagi pemula. Kalau untuk yang mereka yang sudah sultan sih ya saya rasa nggak masalah gitu loh. Tapi kalau ketika kita masih ingin memulai dengan modal yang seadanya atau boleh dikatakan sedikit lah, maka untuk kita bermain di jaringan Ethereum itu ya kita harus memikirkan biaya-biaya itu ya teman-teman ya. Oke, itu mungkin untuk koin Ethereum ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas koin BNB. Oke, untuk koin BNB ini statusnya dia hanya merupakan koin ya. Jadi hanya sebatas koin, dan koin BNB ini memiliki background kuning, kemudian di motifnya ini berwarna putih. BNB yang ini teman-teman ya, itu biasa disebut juga dengan BIP2. BIP2 yang berarti koin ini bukan koin jaringan. Jadi di sini alamatnya kita bisa tahu di sini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk koin BNB yang berwarna kuning itu awalan alamatnya yaitu BNB. Nah, jika kita ingin mengirim BNB atau BIP2 dari exchange, jadi nanti kita harus memakai kode BEP2. Dan sekedar informasi aja ya teman-teman ya, selama saya kurang lebih setahun ini mencari uang lah ya di dunia cryptocurrency itu, saya belum pernah untuk mengisi BNB yang ini teman-teman, BNB yang BEP2, BNB kodenya BNB dan disimbolkan dengan BEP2. Itu karena memang di Trust Wallet ini ibaratnya nggak pernah kepake ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau untuk BNB cukup singkat aja ininya. Lalu kita akan beralih ke Smart Chain ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini logonya sama, hanya berbeda warna. Nah, sebenarnya yang bakal banyak kita pakai itu yang ini teman-teman, yang Smart Chain. Nah, penjelasan yang singkatnya itu Smart Chain ini adalah BNB, tapi dia yang diklasifikasikan atau dimasukkan ke dalam koin sekaligus dia ada jaringannya teman-teman. Jadi Smart Chain ini memungkinkan diciptakan project di dunia kripto ya, yang berbasis di jaringan Smart Chain. Smart Chain atau BNB ini sering pula disebut dengan BSC ya.
dan mempunyai kode BIP20. Nah, jadi kalau Ethereum ini kodenya ETH, kemudian kode jaringannya ERC20, kalau BNB ini tetap kodenya adalah BNB, cuman kodenya yaitu BEP2. Nah, kalau smart chain ini dia sering disebut dengan BSC dan memiliki kodenya yaitu BEP20. Nah, untuk alamatnya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, itu juga mempunyai alamat yang kalau teman-teman boleh perhatikan ya, itu alamat BSC atau smart chain ini itu sama persis dengan alamat dompet Ethereum, teman-teman. Nah, ini itu sama persis. Karena yang membedakan hanya jaringannya aja, teman-teman. Jadi yang membedakan antara Ethereum dan smart chain ini hanya jaringannya. Tetapi blockchainnya pun berbeda. Nah, kenapa smart chain ini yang menjadi fokus ya? Karena di smart chain ini termasuk memiliki biaya jaringan yang pertama. Yang kedua yaitu biaya transaksi jual belinya itu sangat masih murah, teman-teman. Kita coba untuk mengirim BNB smart chain ini ya. Kita pas. Kemudian misalkan kita mau kirim 0,5 BNB ya. Kemudian kita pilih continue. Nah, ini teman-teman. Biaya jaringannya itu sangat murah ya. Jadi untuk mengirim 0,5 BNB senilai 2.617.000 kita hanya dikenakan biaya jaringan itu Rp549. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam banyak orang yang menjadi tertarik untuk membeli dan menjual token atau koin di jaringan Binance Smart Chain ini, teman-teman. Oke, kalau untuk kodenya ini contoh token yang berada di jaringan Binance Smart Chain atau BSC atau BIP20 ya, teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya. Jadi nah, ini di sini ada contoh PancakeSwap ya, teman-teman ya. Ini kodenya BIP20. Berarti dia token di jaringan Binance Smart Chain atau BIP20 nih, teman-teman. Kemudian BUSD ini ya. Nah, ini juga memiliki kode BIP20 yang mana token ini diciptakan di jaringan Binance Smart Chain. Ketiga koin ini ya, teman-teman, nanti ketika teman-teman akan melakukan deposit akan memiliki hubungan yang secara nggak langsung nggak terpisahkan, teman-teman. Yang unik adalah dompet Ethereum ini sama dengan alamat Smart Chain. Smart Chain ini adalah satu koin yang dibagi dua, satu koin yang dibagi dua menjadi koin BNB dan koin jaringan Binance Smart Chain. Seperti apa nanti hubungannya?
Nantikan terus video selanjutnya ya teman-teman ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, lalu subscribe, dan hidupkan loncengnya ya teman-teman ya. Serta bagikan video ini ke rekan-rekan teman-teman yang mungkin masih juga dalam proses belajar di dunia cryptocurrency.